Legenda Si Lancang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita miskin dan anak lelaki satu-satunya yang bernama Si Lancang. Mereka berdua tinggal di sebuah gubuk reot di sebuah negeri bernama Kampar. Emak Lancang bekerja menggarap ladang orang lain. Sedangkan Si Lancang menggembalakan ternak milik tetangganya. Suatu hari, Si Lancang meminta izin emaknya untuk pergi merantau ke negeri orang. Dia ingin bekerja dan mengumpulkan uang. Walaupun sedih, akhirnya emak Si Lancang mengizinkan anaknya pergi. Baiklah Lancang, kau boleh pergi merantau, tapi jangan lupakan emakmu. Jika nanti kau sudah menjadi orang kaya, segeralah pulang. Jangan khawatir, Mak. Lancang tidak akan melupakan emak di sini. Setelah meminta izin emaknya, keesokan harinya Si Lancang pergi meninggalkan kampung halamannya. Setelah bertahun-tahun merantau di negeri orang, akhirnya Si Lancang menjadi seorang pedagang kaya raya. Ia mempunyai puluhan kapal dagang dan ia juga memiliki ratusan anak buah yang selalu membantunya berdagang. Setiap saat ia selalu memastikan dan memberi arahan pada seluruh anak buahnya. Istri-istrinya pun cantik-cantik dan semua berasal dari keluarga yang kaya raya. Sementara itu, menjauh di kampung halamannya, emak Si Lancang hidup miskin seorang diri. Ketika istri-istri Si Lancang sedang berkumpul di ruang makan, Si Lancang pun berkata kepada istri-istrinya bahwa ia akan mengajak mereka berlayar ke Andalas. Istri-istrinya pun sangat senang. Mereka lalu meminta segala macam perbekalan, mulai dari makanan hingga alat musik untuk berpesta di atas kapal. Si Lancang pun mengabulkan permintaan istri-istrinya tersebut dengan senang hati. Sejak berangkat dari pelabuhan, seluruh penumpang kapal Si Lancang berpesta pora. Mereka bermain musik, bernyanyi, dan menari di sepanjang pelayaran. Hingga akhirnya kapal Si Lancang yang sangat megah merapat di Sungai Kampar, kampung halaman Si Lancang. Wuih, kita sudah sampai. Penduduk di sekitar sungai berdatangan melihat kapal Si Lancang. Sebagian dari mereka masih mengenal Si Lancang. Wah, Si Lancang rupanya. Dia udah jadi orang kaya. Megah sekali kapalnya. Syukurlah kalau dia masih ingat dengan kampung halamannya ini. Dia lalu memberitahukan kedatangan Si Lancang kepada emak Lancang. Betapa senangnya emak Si Lancang saat mendengar anaknya datang. Akhirnya Si Lancang pulang juga. Sesampainya di pelabuhan, emak Si Lancang ingin menaiki kapal anaknya, namun anak buahnya menghalanginya. Perempuan jelek, jangan kau coba-coba pergi ke kapal ini. Pergi dari sini. Tapi aku emaknya Lancang. Bohong, dia bukan emakku. Usir dia dari kapalku. Anak buah Si Lancang mengusir emak Lancang. Dengan hati yang sedih, emak Lancang pulang ke gubuknya. Di sepanjang jalan ia menangis, tak menyangka anaknya akan tega seperti itu. Sesampainya di rumah, emak Lancang mengambil lesung dan nyirup pusaka. Ya Tuhanku, Si Lancang telah aku lahirkan dan aku besarkan dengan air susuku. Namun setelah menjadi orang kaya, dia tak nak mengakui diriku sebagai emaknya. Ya Tuhan, tunjukkan padanya kekuasaanmu. Tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat. Petir menggelegar menyambar kapal Si Lancang. Gelombang sungai Kampar menghantam kapal Si Lancang hingga hancur berkeping-keping. Mak, maafkan aku, Mak. Si Lancang anakmu pula, Mak. Barang-barang yang ada di kapal Si Lancang berhamburan. Kain sutra yang dibawa Si Lancang melayang-layang. Kain itu lalu berlipat dan bertumpuk menjadi negeri lipat kain yang terletak di Kampar kiri.
sebuah gong terlempar dan jatuh di dekat gubuk emak si lancang di air tiris, menjadi sungai Ogong di kampar kanan.